Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anda Fatia Tunisa, di kegiatan video KKN. Video kali ini, saya akan membagikan sebuah kegiatan KKN di siklus 3 ini, yaitu dengan fokus kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Nah, di sini sasaran kegiatan saya itu buat pelaku UMKM, mereka tetap menjalankan kegiatannya atau menjalankan usahanya walaupun di tengah pandemi saat ini. Nah, untuk selengkapnya, mari kita lihat video selanjutnya. Narasumber pertama yaitu Ibu Kokom. Ibu Kokom merupakan penjual seblak yang terletak di Margahayu Kencana. Kegiatan wawancara yang saya lakukan yakni pada tanggal 17 Agustus 2021. Dari hasil wawancara yang dilakukan, Ibu Kokom sudah berjualan selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Beliau mulai mempersiapkan dagangannya, yaitu mulai dari membeli semua bahan baku dagangannya pada malam hari ke pasar. Dilanjutkan mulai berjualan pada pukul 11 siang hingga pukul 5 sore. Nah, pada awalnya beliau ini hanya menjual seblak dan minuman saja. Namun sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 membuat ia harus terus berinovasi agar pelanggannya tetap bertahan dan meningkat. Ia menambahkan menu lainnya seperti spatula, goreng-gorengan, dan aneka minuman lainnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan pun menjadi beraneka ragam seperti aneka kerupuk, aneka gorengan, rempah-rempah, cabai, dan lain sebagainya. Cara pengolahannya pun tentu berbeda, yaitu jika seblak dan spatula diolah seperti pada umumnya. Bumbu yang ditumis lalu memasukkan topping-topping lainnya. Bumbu yang disajikan itu merupakan bumbu-bumbu buatan sendiri sehingga pelanggan merasakan ciri khas dari warung seblak Ibu Kokom ini. Untuk aneka gorengan itu hanya memasukkan gorengannya yang dipilih ke dalam minyak panas, lalu setelah matang bisa dibumbui sesuai dengan selera konsumen. Nah, minimal pembelian per porsi di warung ini yaitu mulai dari Rp3.000 tergantung topping atau banyaknya topping yang dipilih oleh konsumen. Kendala yang dihadapi Ibu Kokom dalam berjualan di masa pandemi saat ini yaitu karena Ibu Kokom sendiri masih memiliki anak yang masih sekolah, sehingga ia harus tetap berjualan sambil terus mendampingi anaknya belajar. Selain itu, kendala yang terjadi juga mengenai pembatasan mobilitas yang terjadi atau PPKM. Dalam PPKM saat ini, pembatasan mobilitas itu sangat berpengaruh kepada konsumen-konsumen Ibu Kokom, karena konsumen beliau merupakan konsumen yang notabene daerahnya itu jauh-jauh. Nah, jadi sangat berpengaruhan terhadap pemasukannya. Keluh kesah yang dirasakan saat ini yaitu total pembelian oleh konsumen menjadi berkurang. Jika pada awalnya konsumen membeli full sebanyak misalkan Rp10.000, sekarang ini hanya berkurang menjadi setengahnya saja. Omset yang didapatkan pula tentu saja sangat menurun dan berbeda dengan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Untuk kedepannya, diharapkan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, serta penjualannya itu meningkat dan pelanggan bisa bertambah. Itu merupakan harapan Ibu Kokom sebagai pedagang atau pelaku UMKM di masa pandemi saat ini. Nah, di sini saya memberikan sebuah masukan atau inovasi kepada Ibu Kokom agar beliau bisa tetap menjual dagangannya walaupun di masa PPKM saat ini, terlebih lagi banyak pelanggannya yang merupakan daerah yang jauh-jauh. Di sini saya menyarankan kepada Ibu Kokom untuk menjual seblaknya ini secara instan. Jadi konsumen ini bisa membeli seblaknya ini melalui media sosial yang Ibu Kokom punya seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Lalu mereka tinggal pilih aja bagaimana cara pengirimannya. Atau bisa juga dengan memesan menu terlebih dahulu via WhatsApp agar tidak menunggu terlalu lama dan menghindari kerumunan. Terlebih lagi sekarang ini pada masa pandemi COVID-19 yang harus menghindari kerumunan dan keramaian. Ini merupakan seblak instan yang bisa diorder melalui media sosial Ibu Kokom. Di sini saya mencoba untuk membantu Ibu Kokom dalam melayani konsumennya. Di sini saya memotong-motong bahan-bahan yang dipilih oleh konsumen untuk dijadikan topping dalam seblaknya.
Di sini kita bisa pilih berbagai macam sesuai dengan keinginan kita atau sesuai selera kita. Setelah itu kita goreng bahan-bahan gorengan lalu disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, di sini saya mencoba untuk membuatkan seblak untuk konsumen tentu saja dengan arahan Ibu Kokom. Di sini kita bisa bebas berapa level kepedasan yang diinginkan. Lalu saya mencoba membantu membuatkan minuman yang dipesan oleh konsumen dan memberikannya kepada konsumen. Narasumber kedua yaitu Ibu Atin. Ibu Atin merupakan seorang penjual donat keliling. Wawancara yang saya lakukan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021. Hasil dari wawancara yang saya lakukan kepada Ibu Atin yaitu beliau sudah berjualan kurang lebih selama 10 tahun. Beliau mulai menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan mulai pada malam hari yaitu ke pasar, dilanjutkan dengan mengolah bahan-bahan tersebut pada pukul 3 pagi, selesai pukul 6 pagi. Lalu beliau mulai berangkat untuk berjualan keliling pukul 6.30 pagi. Pada awalnya beliau hanya menjual donat saja, namun sekarang menjual berbagai macam jajanan seperti pastel, ondeh ketawa, dan gorengan lainnya. Terkadang ia juga mengganti menu jualannya, seperti menjual pempek. Inovasi tersebut dilakukan agar konsumen tidak bosan dan dapat menambah daya tarik konsumen. Cara pengolahannya pun hampir sama, yaitu membuat sebuah adonan, lalu digoreng dan ditiriskan saja. Namun untuk donat tentu memiliki bahan tambahan sebagai bahan pelengkap seperti gula halus. Makanan yang beliau jual ini merupakan makanan homemade sehingga pasti aman untuk dikonsumsi. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, hanya Rp1.000 saja tanpa ada minimal pembelian. Lain halnya jika kita melakukan pemesanan, akan dikenakan minimal order sebanyak 25 pieces. Kendala yang dihadapi di saat berjualan yaitu pada waktu. Waktu berjualan menjadi lebih panjang karena biasanya ketika sebelum pandemi ini banyak anak-anak sekolah yang berangkat pagi dan membeli jajanan terlebih dahulu untuk sarapan. Namun, karena sekarang sekolah dan belajar di rumah, anak-anak tidak terlalu mementingkan sarapan karena sudah pasti ibunya memasak. Lalu, ketika pembelian bahan baku pembuatan harus pergi ke pasar. Namun, karena adanya PPKM saat ini, jadi semua mobilitas serba terbatas. Keluh kesah yang dirasakan saat berjualan di masa pandemi, menurutnya sangat banyak sekali. Di antaranya sudah jelas omset yang menurun karena jumlah pembelian oleh konsumen sangat berkurang. Di mana tadinya misalkan pembeli membeli sebanyak Rp10.000, sekarang berkurang menjadi setengahnya atau hanya Rp2.000 saja. Waktu penjualan yang menjadi lebih panjang pun menjadi keluhan serta mobilitas yang terbatas karena pandemi yang mengharuskan kita menjaga jarak aman. Harapan Ibu Atin untuk masa pandemi saat ini pasti juga ingin pandemi cepat berlalu dan selesai. Beliau ingin berjualan seperti sedia kala, normal dan lancar, serta konsumen yang bertambah banyak dan bisa menikmati dagangannya. Lalu saya memberikan sebuah masukan atau inovasi baru untuk Ibu Atin. Jadi beliau bisa berjualan donat dengan topping yang berbeda. Awalnya hanya menggunakan gula halus saja, namun sekarang bisa diberi topping coklat, kacang, selai, dan sebagainya. Bisa juga dihias menggunakan tulisan-tulisan jika ada yang ulang tahun. Selain itu, bisa juga dengan sistem pemesanan pre-order melalui WhatsApp dan Facebook sesuai dengan media sosial yang Ibu Atin punya. Rata-rata konsumen Ibu Atin ini merupakan anak-anak sampai remaja. Dikarenakan anak-anak sangat menyukai yang manis-manis, jadi cocok untuk anak-anak. Selain itu, Ibu Atin pun sangat ramah kepada para pembelinya. Terkadang ia selalu memberikan bonus tambahan kepada para pembelinya. Menurut Ibu Atin, kita harus tetap saling berbagi kepada sesama dan yang membutuhkan. Walaupun kita juga membutuhkan, namun kita harus tetap berbagi. Inovasi yang sudah saya berikan kepada Ibu Atin, beliau sampaikan kepada kerabatnya untuk mengikuti saran saya. Lalu di sini kami mencoba untuk merealisasikan ide-ide dan inovasi yang telah kami bahas kemarin. Di sini kami mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada donat tersebut. Rekan Ibu Atin tersebut sedang menghias donat untuk pesanan ulang tahun.
Sementara saya sedang memberikan topping pada donat untuk dijual berkeliling. Nah, ternyata COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali terhadap sektor usaha yang dijalani oleh pelaku UMKM saat ini. Nah, salah satunya terjadi penurunan income yang sangat signifikan terhadap penghasilan mereka. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, mereka terus memberikan sesuatu yang baru agar tetap menarik perhatian pelanggan. Mereka pula merasakan kesulitan karena pelanggan sedikit berkurang dan income yang menurun. Sekian untuk video hari ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.